Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Aku dan ibu sengaja duduk di teras. Kami tengah menunggu kedatangan Mas Reno. Tadi pagi Mas Reno meneleponku, meminta pendapatku tentang nasib Harum. Awalnya aku menolak rencananya mengantarkan Harum ke rumahku. Bagaimana mungkin aku akan menerima dia lagi, setelah apa yang pernah dilakukannya pada suamiku. Sebodoh-bodohnya seseorang, jelas tak mungkin dia mau terpersok di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi alasan Mas Reno sangat masuk akal. Kemanusiaan. Harum tidak punya siapa-siapa di kota ini. Sedang kalau pulang ke kampung, selain dia tak punya rumah lagi, warga kampung pun tak menyukainya. Daripada terjerumus kian dalam ke lembah hitam, bukankah lebih baik kita menolongnya, membimbingnya ke jalan yang benar, meski dengan cara paksa atau seret sekalipun. Mas Reno sangat percaya kalau Harum akan hancur bila bergentayangan di luar sana. Kalau kita masih bisa menyelamatkannya, kenapa tidak dicoba? Sementara aku sangat bertolak belakang dengan pemikirannya. Aku yakin Harum tidak akan pernah bisa berubah. Sifat buruk yang ada pada dirinya telah mendarah daging. Takkan insyaf kecuali nyawanya terpisah dari raga. Ibu juga sependapat denganku. Tapi Mas Reno tak lelah membujukku. Coba dulu, Mel. Siapa tahu dia bisa berubah. Bukankah kau yang telah membawanya ke kota ini? Didiklah dia dengan caramu. Kalau memang dia tidak berubah juga, apa boleh buat, baru kita menyerah. Kata Mas Reno saat meneleponku tadi pagi. Bagaimana caraku mendidiknya? Mas, aku tahu siapa Harum. Dia sudah rusak parah. Terserah bagaimana caranya. Yang penting kau berusaha dulu. Begitu kata Mas Reno. Ku minta pendapat ibu. Awalnya dia ngamuk-ngamuk. Tapi, setelah dia merenung lama, aku terkejut dengan pendapatnya. Mungkin Reno ada benarnya. Kalau ingat almarhum Pak Udamu panggilanku untuk ayah Harum, rasanya ibu sedih juga. Kau tahu bagaimana kompaknya dulu ayahmu dengan Pak Udamu, bukan? Mereka bersahabat akrab, saling setia, saling bantu, sampai-sampai membeli tapak rumah kita di kampung itu juga mereka bekerja sama. Mendirikan rumah sama-sama, makanya rumah kita dan rumah Harum bersebelahan. Entah karma apa sehingga keluarganya seperti itu brengseknya. Kasihan dia, pasti dia tidak tenang di alam sana. Mungkin watak asli Mak Uda itu, nurun ke anak-anaknya. Kalau almarhum Pak Uda, aku ingat, baik banget kok, wataknya. Sahutku ikut renyuh. Ya, sudah, cobalah terima saran si Reno itu. Didik Harum dengan keras. Demi Pak Udamu mendiang. Aku mengangguk. Meski tetap ragu. Itu mobil Mas Reno, Bu. Seruku saat sebuah mobil memasuki halaman rumah. Ingat? Ya, Mel. Si Reno gak boleh lama-lama di sini. Begitu ngantar Harum, suruh dia langsung pergi lagi. Perintah ibu tegas. Iya, Bu. Sahutku menahan kecewa. Aku salah duga. Kukira karena ibu menyetujui rencana Mas Reno, berarti sudah ada peluang buat hubungan kami. Ternyata tidak. Aku berdiri menanti Mas Reno keluar dari mobil. Tetapi hanya pintu mobil yang terbuka. Orangnya tak kunjung keluar. Kudengar teriakan dari dalam mobil. Gak mau. Pokoknya aku gak mau kesini. Itu suara Harum. Rupanya gadis itu menolak untuk turun. Aku dan ibu saling berpandangan, lalu bergerak menuju mobil. Mas bilang akan memberi aku pekerjaan. Kenapa malah membawa aku ke sini? Mas tahu ini rumah siapa? Teriak Harum lagi. Turunlah. Syukur mereka mau menampungmu di sini. Kalau tidak, kau mau tinggal di mana? Coba. Di tempat kosan kamu kemarin? Enggak takut sama istri bos preman itu? Atau kau mau berkeliaran di jalanan? Mau jadi santapan anjing-anjing liar? Hah? Hardik Mas Reno menatapnya tajam. Bawa aku ke rumahmu saja. Mas, aku bisa kerja bersih-bersih rumah. Nyuci, nyetrika, masak. Di rumahku udah banyak pembantu. Di sini yang butuh pembantu. Ayolah. Apa? Aku di sini mau disuruh jadi pembantu? Harum melotot. Iya, kamu harus kerja, kan? Supaya bisa makan. Juga untuk membayar biaya rumah sakit tadi. Kau harus segera melunasinya padaku.
Itu utang. Loh, kamu udah tanda tangan tadi, kan? Kau harus mencicil bayar utangmu itu. Tapi aku gak mau di sini. Aku mau kerja di tempat lain saja, Mas. Rum. Gak sopan banget sih. Kau panggil apa tadi? Mas. Tanyaku menatapnya tajam. Iya? Emang kenapa? Kakak gak senang. Jawabnya menantang. Mas Reno lihat sendiri, kan? Gimana judesnya dia? Makanya aku gak mau kerja di sini. Aku ikut Mas Reno aja. Rengeknya lagi sok manja kepada Mas Reno. Turun dari mobil ini. Langsung ikut aku. Ayo, cepat. Atau kami akan mengantarmu ke rumah istri kepala preman itu. Ancamku. Aku gak mau bekerja di rumah kakak. Kau tidak punya pilihan. Kau berhutang pada Mas Reno. Kau harus mencicilnya. Turun. Iya, Rum. Aku sibuk banget. Harus balik ke kampus. Tolong turunlah, kata Mas Reno lagi. Harum turun dengan terpaksa. Mas Reno ikut turun, lalu menyalam ibu, dan langsung pamit pergi lagi. Mas, tidak minum dulu? Tanyaku menahan getir. Pemuda yang sangat kurindukan ini, hanya bisa menunjukkan wajah sesaat, lalu pergi lagi tanpa sempat bertutur. Sesak rasa di dada. Tatapan tajam ibu adalah isyarat yang harus kami patuhi berdua. Aku minum di kampus aja. Nanti urus Harum. Ya. Ucapnya kembali masuk ke dalam mobil. Semoga skripsinya lancar. Kataku mencoba tersenyum ikhlas. Amin. Makasih. Ya. Sayang. Mas Reno sengaja melunakkan suaranya saat mengucap kata sayang. Aku melayang mendengarnya. Jujur, sudah sering Mas Reno memanggilku dengan kata sayang. Tetapi lewat ponsel saja. Sungguh berbeda rasanya saat aku mendengar langsung seperti saat ini. Ucapan disertai dengan tatapan penuh cinta. Dibayangi sorot tajam mata ibu. Aku permisi. Ya. Mas Reno melemparkan senyum penuh harismanya. Kubalas dengan senyum juga, meski rasa rindu masih bertalu-talu di dalam dada. Ibu terlalu kejam. Aku dipingitnya melebihi masa-masa gadis dulu. Kemana-mana mesti dengan dampingannya. Pernah aku mau nekat bertemu Mas Reno di luar saja. Tapi ibu tak memberi aku izin keluar. Menjaga janda harus lebih ekstra hati-hati daripada menjaga anak gadis. Kata ibu beralasan setiap aku protes akan sikapnya. Aku hanya bisa pasrah. Menuruti peraturan yang dibuatnya. Masuk, Mel. Urus si Harum ini. Kata ibu mengagetkanku. Aku berbalik, Harum menunduk di hadapan ibu. Kau tahu? Rum, kalau kau di luar sana, kau akan dilumat oleh preman-preman tak bertanggung jawab. Kau sudah merasakannya sendiri kemarin. Bukan? Kau dijual ke sana kemari. Jadi, kuizinkan kau tinggal di sini. Dengan syarat, kau patuhi semua peraturan di rumah ini. Harum hanya diam. Di rumah ini ada 3 pembantu. Big Ina bertugas ngerawat Cika putriku. Big Yerti mengurus dapur. Dan kau mengurus kebersihan. Nyuci, ngepel, nyetrika, itu tugasmu. Termasuk kebersihan toko dan halaman. Setelah utangmu lunas, kau boleh pergi dari sini. Kau paham? Harum tetap menunduk. Satu hal yang perlu kau ingat adalah, jangan pernah berpakaian seksi di sini. Jika kau melanggar, maka seisi rumah berhak menegurmu. Kalau berbuat kesalahan, aku tidak akan segan-segan mengusirmu dari sini. Sudah sana? Tanya Bikina. Mana kamarmu? Dan mulai bekerja. Perintahku. Harum beranjak pergi. Ibu menepuk lembut punggungku. Semoga arwah Pak Udamu tenang di sana. Ucapnya lalu masuk ke rumah. Aku mengikutinya. Namun, kami dikagetkan demi mendengar suara Bikirti yang mengomel dengan kencang. Kenapa dia? Tegas aku dan ibu berjalan ke belakang. Sekali pelakor ya, tetap pelakor. Awas aja kalau kau berani godain suamiku. Ku cabe tempemu yang kegatalan itu. Tahu, kau. Teriak Bik Yerti semakin kencang. Siapa juga yang mau sama aki-aki kayak suami bibik itu? Aku juga gak mau. Kali. Udah tua. Bangkotan, kere lagi. Sahut Harum tak kalah kencang.
Kau itu ya? Aku udah tahu gimana watak pelakor. Asal burung bat aja. Nggak peduli jenis burung apa. Udah banyak kulihat pelakor-pelakor bergentayangan di luar sana. Jangankan pengawas toko kayak suamiku. Yang nggak waras pun direbut juga. Apalagi ada duitnya. Pokoknya jangan pernah kau dekati suamiku. Tak iris tempemu tak sambel ijo. Mau kau? Aku dan ibu tersenyum geli. Sengaja kami menguping dari balik tirai ruang tengah. Targetku bukan orang miskin kayak suami Bibi. Untuk apa? Toh, Mas Reno sudah ngasih lampu hijau untukku. Kayak dia. No, yang pantas diperjuangkan. Harum tak mau kalah. Big Yirti terkekeh. Pak Reno, kau mau bersaing dengan Bu Melur? Astagfirullah. Nyebut kau Rum. Pak Reno itu cinta mati sama Bu Melur. Jangan mimpi. Ejek Big Yirti di antara tawanya. Aku melirik ibu. Ingin tahu reaksinya. Mendengar kalimat Big Yirti yang menyimpulkan kalau Miss Reno cinta mati padaku. Ternyata ibu hanya diam. Senyum di bibirnya menghilang. Apa? Mas Reno dan Kak Melur? Terdengar suara Harum kaget. Seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Loh, kok kaget? Kau nggak tahu apa? Mereka itu sepasang sejoli. Dua-duanya orang baik. Pas kata sunnah Nabi. Orang baik pasangannya pasti orang baik juga. Seperti Pak Reno dan Bu Melur. Orang yang bangsat. Pasangannya pasti orang bangsat juga. Seperti mantan suami Bu Melur dengan kamulah. Cocok itu. Sama-sama bangsat. Cukup. Big. Teriak Harum. Suaranya mulai serak. Sepertinya kata-kata Big Yirti membuatnya sangat tersinggung. Ya, sudah. Cukup. Aku cuma mau mengingatkan saja. Kalau kau itu manusia bangsat. Jadi tahu dirilah. Ayo, mulai kerja. Angkat jemuran sana. Lalu kau rapikan. Tanya aku atau Big Ina kalau nggak tak tahu di mana tempatnya. Aku dan ibu bergegas pergi. Takut kepergok kalau kami menguping pembicaraan mereka. Aku masuk ke kamar. Mengambil ponsel. Lalu mencari nomor Mas Reno. Aku mau mendengar suaranya sebentar saja. Perasaanku tak enak saja. Aku khawatir dia sedih dengan sikap ibu tadi. Tapi, niatku terhalang. Panggilan telepon Kak Bulan duluan masuk. Halo, Kak. Sapaku tetap sopan. Tolong kamu ke panti. Mel. Ibu hilang katanya. Aku akan segera datang. Tapi masih jauh. Tolong kau duluan ke sana. Ya, Mel. Lelah. Aku sudah terlalu lelah. Kalau menerima Harum di sini demi ketenangan arwah Pak Uda di alam sana, lalu mengurusi keluarga mantan suami itu demi apa? Cukup sudah. Aku sudah jenuh. Mel, kamu masih di situ, kan? Kamu dengar aku? Kembali Kak Bulan memohon. Aku dengar, Kak. Tenang, ya. Kakak cepat aja datang. Aku akan telepon Mas Jajak. Dia akan menggantikanku di sana. Jawabku menguatkan niat untuk lepas dari keluarga itu. Mas, Jajak? Siapa dia? Tanya Kak Bulan menekan suaranya. Dia anak kampungku. Kebetulan dia bekerja di panti itu. Aku pernah berpesan agar dia mengawasi papa dan mama. Pokoknya kakak cepat datang. Oke. Jeti, kau nggak bisa ke panti. Mel. Suara Kak Bulan melemah. Sepertinya dia kecewa berat. Maaf, Kak. Aku sibuk banget. Bentar, aku telepon Mas Jajak. Ucapku langsung memutuskan telepon tanpa menunggu jawaban. Jujur, aku juga khawatir dengan berita hilangnya Mama. Biar bagaimanapun dia adalah nenek Cika, putriku. Hubungan darah antara mereka tak akan bisa kuhilangkan. Tetapi, kalau aku sibuk ngurusi mereka terus-menerus, kapan aku bisa fokus memikirkan diriku sendiri? Aku juga mau bahagia. Saat aku mau menelepon Mas Reno, harus terhalang karena urusan mereka. Sekarang aku harus nelepon Mas Jajak sebagai rasa empatiku pada mereka. Namun untuk ke sana, aku tidak akan mau. Mas, apa benar mama mantan mertuaku itu hilang? Gimana sekarang? Tanyaku begitu telepon tersambung. Oh, maaf, Mel. Aku tadi lupa ngabari. Saking paniknya, aku dan teman-teman segera mencari, lupa harus ngabari kamu. Jawab Mas Jajak penuh penyesalan.
Nggak apa-apa, Mas. Sekarang gimana? Udah ketemu? Belum? Udah. Mantan mertuamu itu sepertinya udah pikun. Mel. Dia bertingkah seperti anak kecil. Masa dia sembunyi di toilet taman? Kamu tahu toilet untuk tamu yang terletak di sudut taman? Nah, dia sembunyi di situ dengan kotoran manusia lengket di pakaiannya. Maksudnya, dia BL di celana. Malah lengket sampai ke bajunya. Nah, katanya karena takut kena marah petugas. Dia sembunyi di situ berjam-jam. Loh, kok bisa? Apakah dia tidak di kursi roda lagi? Udah enggak. Dia kan memang bukan stroke. Dia hanya lemah waktu itu habis sakit. Sekarang dia udah sehat. Tapi ya, gitu. Rada pikun. Syukurlah, setidaknya dia tidak hilang. Gak mungkin hilang lah. Kami menjaga mereka dengan ketat. Kok? Tenang saja. Oke, Mas. Anaknya udah mau datang. Kok? Tunggu aja. Oh, hebat dong. Setelah sekian lama, akhirnya anaknya mau juga datang. Kata Mas Jajak tertawa hamba. Karena laporan hilang, dia panik mungkin. Udah? Ya, Mas. Aku juga lagi sibuk. Sebentar. Mel, aku. Oh, bentar. Mas, ibu manggil itu. Sepertinya penting. Udah? Ya, Mas. Assalamualaikum. Ucapku buru-buru memutus telepon. Aku tahu Mas Jajak masih ingin ngobrol denganku. Tapi, aku tak mau memberinya harapan sekecil apapun. Aku harus bersikap tegas. Sedikit pun aku tak menyadari kalau ibu sedari tadi sudah memperhatikan segala gerak-geriku. Dia mengintip dari balik tirai pintu kamarku. Segera aku melanjutkan niat semula, menelepon kekasihku. Dada kembali berdebah. Membayangkan akan mendengar suaranya saja, bisa membuatku begitu bahagia. Debaran hangat ini membuatku lupa akan segala polemik hidup. Mas Reno memang benar-benar penyemangatku. Maaf, aku mengganggu. Ya, tanyaku berdebah. Tidak, kalau kamu yang nelpon, aku gak akan pernah terganggu. Sayang, sahutnya tak kalah lembut. Suara itu seperti angin semilir yang teramat menyejukkan jiwa. Makasih, Mas. Gimana? Udah ketemu sama dosennya? Udah, kebetulan dia ke kampus hari ini. Insya Allah, minggu depan aku seminar hasil. Sayang, bantu doa. Ya, kalau lancar, aku bisa ikut wisuda periode ini. Sebulan lagi wisudanya. Mas Reno terdengar sangat bersemangat. Amin. Ya, Allah. Semoga lancar. Ya, kamu udah mau wisuda, Mas. Ya, Allah. Leganya. Akhirnya, kuliah kamu yang sempat terancam selesai juga. Kamu berhasil jadi sarjana, Mas. Tak sadar butiran bening menetes di pipi. Rasa haru menyeruak di hati. Seharusnya Mas Reno sudah selesai setahun yang lalu. Tapi karena prahara yang melanda cinta kami, semuanya gagal. Syukurlah segalanya kembali membaik. Mas Reno akan menyelesaikan kuliahnya. Aku telah lepas dari cengkraman Mas Gilang. Namun, cinta kami tetap belum jelas nasibnya. Ibu belum juga merestui. Niat baik keluarga Mas Reno tak pernah ditanggapinya. Berkali sudah orang tua Mas Reno hendak bersilaturahmi ke rumah. Ditolak dengan tegas olehnya. Padahal sudah lelah aku menjelaskan kalau papa Mas Reno lah yang telah membantuku di persidangan. Tanpa uang sepeser pun sebagai imbalan. Mungkin rasa trauma kegagalan pernikahanku yang pertama membuat ibu begitu tegas. Setegas aku menolak lelaki pilihannya, Mas Jajak. Mel, kamu masih di situ? Sayang. Masih, Mas. Setelah wisuda, aku coba nemui ibu lagi. Ya, aku mau kita bertunangan. Jangan. Ibu tidak akan setuju. Nanti kamu dan keluargamu malah sakit hati dengan penolaknya. Kataku dengan menekan perasaan. Ada rasa sakit yang menusuk ulu hati. Jadi, gimana dong? Sampai kapan kita begini terus? Aku gak ngajak nikah, Mel. Aku cuma mau mengikatmu. Aku mau kita tunang. Itu aja. Kalau masalah nikah, aku pasrah. Kapanpun kau mau, aku siap.
Tapi, untuk saat ini, entah kenapa aku gak tenang kalau kita tak ada ikatan. Aku takut kejadian dulu terulang lagi. Aku takut kau diambil orang lagi. Mel, aku ngerti. Mas, aku juga mau kita tunangan dulu. Nikahnya nanti-nanti aja. Tapi ibu, enggak setuju. Jangankan bertunangan. Kamu datang ke rumah aja dia nggak izinin. Gimana, dong? Kali ini suaraku sudah serak. Tangis tak dapat lagi kutahan. Aku tidak dapat menahan perasaan sedih yang mengharu biru. Bagaimana tidak? Mas Reno adalah kekasih pertamaku. Aku tidak pernah mengenal apa itu cinta sebelumnya. Dia begitu baik, penuh perhatian, tak pernah meminta yang bukan-bukan. Dia memperlakukanku seperti adik kandungnya. Cinta, perhatian dan kasih sayang dia curahkan tanpa menuntut sentuhan. Jujur hingga detik ini, aku tak pernah diciumnya. Jangankan cium bibir atau pipi, di kening sekalipun tak pernah. Padahal kami berpacaran hampir 2 tahun sebelum si brengsek Mas Gilang datang menghancurkan segalanya. Kini, aku telah menemukannya lagi. Cintanya masih sama seperti dulu. Tidak berubah walau setitik pun. Bahkan aku merasa, cintanya kian besar. Meski statusku tak lagi seperti dulu. Status jandaku tak mengurangi kadar cintanya. Tak pula membuat dia berniat liar. Mas Renoku tetap seperti dulu. Tak pernah berubah sedikit pun. Mungkin karena itu pula, dia tak pernah menyadari kalau malah pernah menyukainya. Mungkin sampai saat ini pun, malah masih mencintainya. Tetapi, Mas Reno tak memberi peluang sedikit pun. Hei, jangan nangis. Aku tersentak. Mas Reno masih berada di ujung sana. Mungkin dia mendengar isak tangis dari bibirku. Sudahlah, kalau memang ibu belum merestui kita, aku juga tidak akan menuntut kita bertunangan dulu. Aku akan sabar menunggu, sampai ibu terbuka hatinya dan mau menerimaku. Sungguh, kau akan sabar menunggu sampai ibu memberi restu? Tanyaku sedikit lega. Ya, sayang. Selesai wisuda nanti, mungkin aku akan ke Australia dulu. Ngambil gelar master, sambil nunggu restu ibu. Apa? Mas, kau mau pergi? Kalau aku di sini, aku bisa nggak tahan. Sayang, sebenarnya sekarang pun rasanya aku sudah nggak sabar. Makanya aku lebih senang jauh darimu. Aku takut nggak bisa menguasai diri, kata Mas Reno dengan suara bergetar. Mas, kamu? Ya, Mel. Maaf, aku sayang banget sama kamu. Kalau memang belum boleh memiliki, bukankah lebih baik kita berjauhan dulu, daripada terjadi yang tidak kita inginkan? Iya, kan, sayang. Tapi, kamu gak boleh pergi ke Australia, Mas. Itu terlalu jauh. Aku akan bujuk ibu, atau mulai nanti malam, aku akan sholat tahajud, memohon pada Allah, agar melunakkan hati ibu. Asal kamu jangan pergi, Mas. Aku gak mau berpisah lagi. Selama ini aku kuat menghadapi semuanya itu karena kamu. Setiap penderitaan menyiksa, ku sebut namamu. Aku kuat karena kamu, Mas. Karena aku tahu kau ada selalu untukku. Tapi, bila kau ternyata jauh, aku akan hancur, Mas. Aku pergi untuk kuliah lagi, Mel. Mengambil gelar S2. Bukan meninggalkanmu, sayang. Tidak. Ngambil gelas S2 enggak mesti keluar negeri. Di sini juga bisa. Banyak perguruan tinggi yang bagus di Medan ini. Pokoknya kau enggak boleh pergi. Oke. Cup. Udah. Jangan nangis. Gak usah dibahas lagi. Wisuda juga belum. Kok? Udah? Ya. Baik, Mas. Pokoknya jangan ada niatmu untuk pergi ke luar negeri. Pintaku lagi. Jangan bahas lagi. Gimana perempuan tadi? Udah kamu urus, kan? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Udah, dia nggak apa-apa. Sahutku masih terseduh. Oke, sabar, ya. Jangan sedih lagi, dong. Nanti aku telepon lagi malam, ya. Bujuknya. Sahutku singkat. Udah, ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kuletakkan ponselku di atas nakas. Kurebahkan tubuh di atas kasur.
Ku coba menenangkan diri dengan memejamkan mata. Mel, kamu di mana? Aku tersentak. Lekas ku seka air mata yang membasahi pipi. Di kamar, Bu. Sahutku berusaha menormalkan suara yang masih serak. Ngapain? Kau nangis? Oh, tidak. Ada apa, Bu? Kita masak apa? Ya kira-kira untuk malam ini? Biar Big Yeti belanja. Aneh. Biasanya ibu gak pernah nanya-nanya. Terserah ibulah. Apa ibu selera aja? Jawabku acuh. Ibu butuh pendapatmu. Mungkin kamu tahu keluarga Nak Reno makanan kesukaannya apa? Kata ibu dengan wajah serius. Apa? Ibu bilang apa tadi? Aku langsung bangkit, lalu duduk di bibir ranjang menatap wajah ibu tak percaya. Kau udah tuli? Ya. Makanan kesukaan keluarga si Reno. Pacar kamu itu, apa? Biar gak malu-maluin. Mereka mau datang malam ini. Ibu. Aku menghambur ke pelukannya. Udah. Gak usah nangis lagi. Kata ibu mengusap punggungku. Maafkan Melur. Bu, aku udah ngecewain ibu. Lirihku. Kamu memang bandel. Baru aja pisah dari Gilang, udah berhubungan dengan laki-laki. Ujarnya masih kesal. Tetapi, aku tahu ibu tidak marah lagi. Dia akhirnya mengalah dengan pilihanku. Ibu juga. Kenapa mau jodohin aku sama Mas Jajak? Coba. Kan, sama aja. Balasku masih betah bersandar di bahunya. Ibu sengaja milihkan lelaki yang terbaik buatmu. Karena ibu lihat kau itu persis kayak anak biji. Sibuk benar mencari laki-laki. Dalih ibu melonggarkan pelukannya. Ih, siapa juga yang mencari laki-laki? Nggak ada. Iya, aku kayak gitu. Tiap hari kamu teleponan sama si Reno. Apa itu nggak cari laki-laki namanya? Kami memang sudah jadian jauh sebelum aku mengenal Mas Gilang mantan suami aku. Ibu, bagaimana reaksi Harum menyaksikan Melur menjemput kebahagiaan sejati? Apakah dia dengki lagi?